Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat malam saja, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pada Bapak Ibu Tim Besar Kabupaten Kediri atau BPBD Kabupaten Kediri, Bapak-bapak, ibu-ibu dari komunitas Gus Durian, dan semua dari peserta yang ikut dalam kegiatan pada malam hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan ridhonya pada malam hari ini kita dapat dipertemukan di sini, tepat di pendopo atau di sanggar wisata Ragil Kuning, untuk mengikuti kegiatan pelatihan tim SAR Kelut dan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya nanti dari teman-teman relawan dan pemuda desa Krenceng yang kali ini akan juga mengawali launchingnya tubing Kalijogo yang baru kita rintis dan kita launchingkan kemarin, dan ini nanti mohon dukungan, mohon bantuan dari tim SAR yang telah membidangi terkait kebencanaan maupun dari wawasan-wawasan yang lain. Nanti dari teman-teman maupun relawan akan minta ilmunya atau mentransfer ilmunya nanti dari tim SAR kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sebelum lebih lanjut, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ataupun kegiatan pada malam hari ini betul-betul pertemuan dan kegiatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Liridailah bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman semua. Yang pertama kami ucapkan selamat datang yang telah hadir pada malam hari ini di wisata Ragil Kuning. Kami atas nama pengelola ataupun pemerintah desa mengucapkan selamat datang dan mohon maaf bila mana dalam kami mempersiapkan segala sesuatunya kurang berkenan, karena kami dan teman-teman ini masih belajar. Entene suguhane nggih polo pendem. Nggih nek jenengan sego goreng yang manggone yo ndek pare ngoten nggih. Enake ndek kene ndek kebonan utawa ndek sawah gitu masuk nggih. Termasuk ini area persawahan, dan kebetulan di sini ada Ibrio yang kami kelola bersama teman-teman BUMDes. Ini ada sumber air Pak di sini. Nah, sumber air di sini itu memang sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda sudah dimanfaatkan oleh Rumah Sakit HPA Tulungrejo dan digunakan untuk Indokoren di Bendo, dan yang ketiga itu digunakan untuk pesutraan alam pari. Namun dari ketiga perusahaan besar itu sekarang sudah tidak memanfaatkan air sumber ini. Akhirnya dari kami bersama masyarakat dan teman-teman mengelola dengan tidak merubah adat ataupun
pohon-pohon yang besar tetap kami jaga, bahkan kami supaya lebih rindang lagi kami tambahkan seperti itu. Dan sekarang ini untuk pemanfaatan air masih ada dua, yang satu untuk PDAM Pare dan yang ini masih dalam untuk pengairan di wilayah Tertek maupun di wilayah Pare airnya seperti itu. Dan kami mulai tahun 2017 merintis membuat wisata dengan membuat kolam renang, pemancingan, dan beberapa spot yang ada di bawah. Dan di atas ini kami membuat rest area yang bisa digunakan untuk kemah maupun ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak menutup kemungkinan nanti dari tim SAR ataupun BPBD bila mana ada kegiatan, kami welcome saja untuk kegiatan-kegiatan untuk yang sifatnya sosial maupun dari yang dinas. Tapi di sini sering dibuat kegiatan seperti kemah dari Saka Wana Bakti maupun Saka Kencana, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain sering mengadakan kegiatan di sini. Yang akhirnya kami juga berterima kasih karena sudah dipercaya untuk membuat maupun ditempati kegiatan-kegiatan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon dukungan, mohon bantuan terkait kami mempublikasikan maupun kami ingin merawat sungai untuk kegiatan-kegiatan anak-anak remaja maupun dari anak-anak, supaya nanti bisa merawat sungai dan bisa ada kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak menutup kemungkinan itu nanti menjadi tambahan dari lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih juga kepada Mas Antok dan kawan-kawan yang telah mensupport kami untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau tidak ada Mas Antok, aku kon piye gitu gak enak. Jadi ini wis mbuh piye kono carane masak. Iki acarane nyantai mawon nggih, ngoten iki. Bahasane bahasa wong embongan, bahasane wong ngoten iki bisa dipaham dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Sekali lagi kami mohon petunjuk, mohon wawasan dari tim SAR maupun BPBD Kabupaten Kediri terkait kebencanaan maupun yang lain. Sekali lagi kami bila mana adalah mempersiapkan segala sesuatunya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada tim SAR dan BPBD Kabupaten Kediri. Monggo. Walaupun saya berada di posisi lereng Kelut, tapi kami juga mendengar kemarin ada sedikit yang nanti bisa menjadi evaluasi kita, Pak, ya. Karena jangan menyepelekan hal yang sepele, itu prinsip dalam NPSU itu bahasa kerennya. Kalau bahasa pertolongan, Mas Dewi sing bahasa dasar nyuwun sewu, kula tak lenggah nggih. Tak enak mana modern keren kayak wayangnya. Juga terima kasih ya teman-teman yang dari grup kami yang sudah hadir. Ini grupnya satu aja ya, grup kami gitu ya. Terima kasih, nanti kita sharing bareng-bareng. Nuwun sewu Mbah Sumber. Nggih, nuwun sewu. Ora tak kenal. Ketoknya kok lek ambune iki tau kenal ngono lho, ambune iki tau kenal. Senior dan pembimbing saya dulu. Di sini Pak yang mendampingi saya.
Tapi saya sing baru jom ya. Nggih. Sambil nggih. Betalate. Ya. Ngali om sing bisa wong sampean om ya. Gak nyawang materi ini, nyawang sampean. Sampai cilik. Ngomongnya udah cepat sebulan. Kayak anu ya, kayak galang ya, cepatin anu apa jenis sajen. Alhamdulillah kami ini rombongan saudara jenengan dari Satuan Akhi Relawan Kelut. Jadi sama-sama relawannya. Itu memang di dalamnya itu ada yang dari yang berada di tapi undangannya Sakelut kita sebut aja itu sama-sama relawan, bukan kami yang lebih senior tidak, karena kemarin ada yang sudah diajak diteruskan di mana? Di Mas Dewi. Saya bukan Jambon wes. Terus yang cetan dengan ini tidak delok-delokannya di Mas Cetan. Siman. Nah, kalau wis tahu tapi ngono materi ini begitu tambah ini nggak gelap nih terus kemarin kita juga mendengar ada 20 atau lebih relawan dari Pare, ya itu yang ngajak sharing bareng, dengan kami. Alhamdulillah, ya. Latar dasar ngomong tadi kan ya apa? Latar sih. Latar tapi tak karena di sini gini. Tadi relawan, terus saya dengar kemarin relawan Lorang atau relawan Pare, urusan batal rescue, ngoten ya? Nah, karena kemarin ada juga ada kejadian itu, terus permintaannya juga ada water rescue, juga ada vertical rescue, dan di sini juga ada apa nginterkali apa bahasanya? Nginterkali, dan di situ juga ada beberapa risiko yang harus dihadapi. Nyuwun loh Mbak Lurah, apakah di sini sudah ada komunikasi informasi terpadu pakai HT ya? Belum ya? Belum ya? Biasanya ada beberapa desa yang sudah menganggarkan itu mendirikan sebuah RPU, juga ada beberapa orang bahkan RT-nya itu dikasih di inventaris HT. Itu ada, itu di beberapa desa ada dari program dana desa yang dialokasikan untuk itu. Nah itu nanti ada gunanya itu kalau memang mau dipakai, karena sebenarnya untuk search and rescue atau pertolongan itu kunci yang pertama adalah informasi, walaupun sekarang ada HP, tapi itu informasi yang paling yang pertama, ini saya ngomong soal pertolongan air ya, sesuai dengan kondisi di sini. Yang pertama, kalau dengan urusan dengan air, yang pertama adalah bukan yang ditolong, tapi yang menolong. Itu bahasanya dari orang-orang search and rescue itu safety pribadi, ya, safety personil, ada safety group. Yang pertama adalah yang menolong. Ini selain tadi informasi yang menolong, jauh Mbak Lurah, siapapun nanti dari teman-teman ini yang menjadi leadernya,
lebih utama lagi yang menjadi leadernya. Hati-hati jenengan, jangan sekali menyuruh orang, setelah menyuruh orang jenengan tidur nyenyak di rumah. Itu hati-hati. Ini sekilas ada koreksi ya, nyuwun sewu. Ada koreksi karena kemarin juga ada kejadian. Jadi selain yang menolong, yang menyuruh atau yang menjadi leader itu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Nuwun jauh Mas ya, kenapa tadi kita ke sini? Nuwun jauh bukan kami di sini kok gak coba ini enggak. Kami tetap membawa kompor. Dalam artian kita itu orang yang takut lapar. Tapi sebenarnya penolong itu nomor satu yang biasanya nggak ada di SOP, kondisi fisiknya. Ojo sampai potong, ojo sampai luwih. Karena mungkin jenengan nyuruh, jenengan tahu orang itu, tapi penyakit internal dari orang itu jenengan apa sudah tahu, apa sudah mendalami. Karena biasanya organisasi itu belum tentu menyebutkan atau mempersyaratkan penyakit-penyakit riwayat. Karena kemarin saya dapat data itu sampai jam 1 itu masih melakukan mitigasi di lokasi dalam kondisi hujan. Itu kalau enggak, jauh ya. Ini sebagai olahan, saya tidak menyalahkan, tapi ini memang kurang pas. Nah, kasih ngomong kan ya. Jadi bahasanya kayak wong keluwe, banyak kamu diluwe bawa kompor, tapi kuncinya kalau dia punya riwayat itu yang penting fisiknya diamankan dulu. Ya yang menyuruh itu sebenarnya kalau standar SOP ya dibilang SOP itu yang menyuruh itu dalam beberapa menit itu harus kontak, harus mencari informasi terhadap orang yang disuruh. Itu tanggung jawab yang besar. Itu ya nanti kalau teman-teman relawan yang kemarin sampai 20 atau berapa kemarin kita tolong, jangan, kita punya keberanian, kita punya keyakinan menolong. Tapi lek misalnya ngobrol ini campur telo, campur kacang, lek menolong kudu disiapin awake. Disiapkan sama aja Mas. Nih, penolong harus mengamankan diri sendiri. Itu wajib hukumnya. Ojo awake sehat terus menolong tanpa mempertimbangkan keamanan diri sendiri. Itu ya. Itu ini yang air, walaupun enggak saya kan ada permintaan yang dasar. Jadi kalau seandainya ada yang tenggelam atau accident, harapan kita enggak ya. Orang yang menjadi si korban itu biasanya panik, ya, terus ngawur, pokoknya sampai dia selamat. Itu salah satunya mengapa penolong harus mengamankan diri sendiri. Itu salah satunya itu. Cuma kalau sudah kayak di jenengan-jenengan nanti yang sudah mungkin latihan, sistemnya sudah beda lagi. Jenengan harus sudah dibekali dengan namanya safety. Contohnya sudah helm, sudah body harness dan segala macam, itu pasti wajib itu kalau di kami. Kalau enggak mendingan nggak usah menolong daripada nambah-nambahin korban. Penolong ketika menjumpai korban tenggelam itu ini langkah dasar ya, itu mencari bantuan terdekat sambil terus si korbannya terus nggak mati, kalau bisa diajak ngobrol supaya ketika itu diajak ngobrol atau
dia tahu bahwa ada kita, itu aja sudah ada memberi sedikit rasa nyaman, rasa aman. Ya, ini bisa untuk aliran yang besar, juga bisa untuk aliran yang misalnya kalau saya lihat ini kan cukup ada arusnya, gitu ya. Cukup ada arusnya. Nanti karena jenengan sudah meloncengkan ini, ada nanti beberapa poin yang harus jenengan siapkan. Tapi dasarnya ini dulu. Satu, mengamankan diri sendiri bagi penolong, karena ada beberapa hal ketika kita menolong. Yang kedua, ketika menolong menjumpai korban, langkah selanjutnya kita mencari bantuan yang terdekat. Ini paling dasar ya. Ketiga, penolong tidak berusaha untuk memberi pertolongan, misalnya langsung jegur, tidak ya. Nanti langkah berikutnya ada, karena tadi korban itu kalau kita nggak paham itu cukup juga membahayakan penolong. Jadi ketika jenengan mau menolong untuk evakuasi air, itu yang satu amankan diri sendiri, dua ketika ketahuan minta tolong, yang ketiga jangan langsung menolong. Oke? Nuwun sewu, nanti juga berlanjut Mbah Lurah. Sudah, ini ibaratnya jenengan sampun sama teman-teman sudah kocek, itu nanti harus diteruskan dengan BPGD, harus diteruskan dengan standarnya supaya wisata ini ada standar pertolongannya, gitu kan, keberlanjutannya gitu. Lanjut, nanti yang lebih untuk korban yang sadar, ya, masih dalam keadaan sadar, itu penolong tidak boleh langsung menolong atau terjun ke air, karena kita sudah mempunyai satu poin bahwa kita sudah mengetahui bahwa korban itu masih dalam kondisi sadar. Terus bahwa korban, nah itu kembali ke dasar yang utama kenapa penolong tidak boleh langsung menolong, itu bahwa korban itu mengandung hal yang berbahaya seperti itu, dari kepanikan. Sambil mencari, ini yang paling dasar. Tapi kalau sudah ketemu kami nggak rekom, gitu ya. Ini paling dasar yang ada di sekitar. Tapi kalau sudah jenengan belajar, kami tidak merekom. Jadi kalau misalnya sudah belajar kayak gini, pihak pengelola harus sudah menyiapkan alat, ya, alat-alat apa nanti yang bisa direkom. Duduk saya. Jadi apakah itu kayu, apakah itu arusnya deras, itu biasanya juga bisa menggunakan tebok atau kayu, yang penting dia bisa mengambang, yang bisa untuk pegangan untuk korban itu. Kalau ini kan masih banyak di situ batu-batu dan segala macam. Yang kedua, ini mengaktifkan sistem. Nah, ini tadi, jadi nanti jenengan pihak pengelola juga teman-teman relawan itu harus mempunyai sistem dalam menolong. Itu harus mempunyai sistem. Sistem itu kita harus mencari bantuan. Sistem informasi tadi juga harus segera melaporkan. Itu sebuah sistem. Jadi kalau ada kejadian, orang yang berada di tempat itu selain meminta tahap awal itu meminta bantuan, mencari hal-hal di samping yang bisa meringankan sementara untuk korban, jangan lupa melaporkan kepada pihak desa atau pihak pengelola, dan nanti tindak lanjutnya ke pertolongan yang berikutnya. Sistem itu harus ada. Kalau memang jenengan belum ngobrol kayak gini, yus pokoknya enak opo, enak tambang, enak warung, terus diseset, didadeknya tali juga bisa. Tapi kalau jenengan sudah mengelola tempat wisata atau apapun, diojo jagane sing kuwi harus ada, mbuh kuwi tambang, mbuh kuwi apa itu jenengan siapkan. Jadi ketika nanti ada sesuatu, tim dan sistemnya itu jenengan siapkan.
Jadi malam ini masih ada hal-hal yang berlanjut. Jadi supaya Ragil Kuning ini tempat wisata yang air yang ada risikonya, tapi semua sudah disiapkan oleh pengelola. Itu wajib hukumnya, sehingga kalau misalnya ada orang mau acara gitu, oh di sana sudah ada standar pertolongannya, sudah ada sistemnya. Matang ya. Terus selanjutnya, Mas, jika memang karena lek gak mampu bapaknya gak bisa turun. Yang ketiga, jika memang di tempat kejadian ada peralatan atau sesuatu yang kita bisa pakai untuk menolong korban dengan bla 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 yang itu pisang kayu pisang, yang penting ngambang kalau adalah percuma itu, langkah selanjutnya kita nanti ketika korban itu bisa ditepikan, itu ada langkah berikutnya, itu pengecekan korban atau fisik korban. Nah, ini yang saya bilang nanti harus dilanjutkan dengan pelatihan PPGD. Itu dilanjutkan pelatihan PPGD. Di tim itu nanti yang spesialis PPGD sopo, spesialis komunikasi sopo, spesialis menolong sopo, nanti harus dibentuk sistemnya. Dan ya nggak usah semuluk-muluk, tapi nggak iso memang harus ada. Nggak iso kudu iso, karena sudah ini ada income-nya ya, sudah ada income-nya, hal-hal semacam itu harus disiapkan. Terus jika tidak ada peralatan, ini konteks segera terjun ke air ini harus mempertimbangkan aku ki iso mani apa ora, jerone sak piro. Itu harus. Kalau saya kembalikan ke jenengan yang di sini, jenengan itu seorang pengelola atau teman-teman relawan pare harus benar-benar mengenal seluk-beluk dari aliran ini. Kok nek kene jerone sakmene, aku mau tekok ana sing sakmene. Terus kebiasaan arus ini nanti bentur ini harus hafal banget. Sehingga ketika melakukan proses yang poin keempat ini benar-benar paham. Betul, ini konteks biasanya kalau alirannya agak dalam. Kalau toh kayak di kita itu lebih ada keuntungan, nggak terlalu dalam, tapi hati-hati, ojo biak kedandap ke susu. Makanya di awal itu harus mengamankan diri sendiri, itu kayak gitu. Oh, rasa ingin menolongnya tinggi, tanpa safety pribadi, tanpa paham saya kemampuannya apa, nanti malah merepotkan. Lanjut Mas. Jika korban masih dalam keadaan sadar, itu korban entah jenengan ngajak ngomong atau apa, yang penting dia tenang. Makanya kalau kembali ke poin 1, gimana jenengan menenangkan, kalau jenengan sendiri, gimana kita menenangkan korban kalau kita sendiri ya berdendam kan tenang gitu. Jadi itu kunci dalam menolong itu ketenangan itu kita bisa dapat berpikir apa yang harus kita lakukan. Kalau ini agak hati-hati ya, ini orang yang tenggelam atau yang berada di air, kui sampean rangkul tapi kongguri ya, rangkul kongguri. Ini nih, tangannya mbok kiwa tengen, masalah kiwa tengen sesuai tadi kapasitas pribadi. Lek sing kuat sing tengen berarti sing ngrangkul sing kiwa, sing tengen kena tinggi. Renang ya. Itu kalau air yang agak dalam. Kalau air nggak dalam sampean kalau ngadeg ya, kalau ini iso. Ini konteks air yang mungkin yang tadi yang dibilang airnya agak segini, nanti jenengan kalau berdiri kan juga nggak bisa, pasti harus dirangkul guri. Kalau nggak dirangkul guri, konteks pertama tadi
orang itu panik, jenengan pasti dicekel sak cekel nyekeli. Kudu kongguri. Ora kena mbok cekel tangane sisih. Engko kono kok mesti gendhi nyekel. Ya lek sing dicekel ke tangane lek irunge sampean. Pokoknya amprih aku urip ketika dia merasakan sesuatu itu bisa dipegang. Itu wis mau mawon. Itu kondisi orang yang dalam kasus seperti ini. Kalau mengenai menarik baju, gulone iki sampean batek ya hati-hati. Kuwi bapawan ini malah tambah jadi masalah. Jadi, terus kembali lagi juga ke poin 3 dari uraian tadi, kita cek fisiknya. Nah, untuk cek fisik ini ada beberapa hal yang nanti harus lanjut. Jika korban dalam keadaan tidak tenang, nah ini hati-hati, ini podo karo nyandak tali goci meng ya, nyandak ini lumpuhkan nih, hati-hati. Ini harus punya. Lek bahasa di sini nggak usah dilumpuhkan lah. Biasanya orang panik itu anggap aja dia blank, anggap aja dia nggak fokus. Kayak mbok pitet tirunge mbok centek apa rotok-rotok mbok mak biar dia kembali. Kalau sudah kembali gandeng neh jerune karo jobone gak ponclet ya. Nah, dia kan geragat itu sadar. Itu minimal gitu. Kok tak omong kon lumpuhne kok. Bar dibales jelas aku sadar aku tadi tonyo ki masih nulung gitu kan. Ini agak hati-hati ya. Setelah itu nanti balik lagi teknik pertolongan yang ke-5, teknik pertolongan yang ke-3, cek fisik dan segala macam. Kalau menganalisa gambar di belakang, kalau jenengan cek fisik itu terutama nanti jenengan arah di kepala sama leher. Karena benturan ini kayaknya mungkin ada. Nah, leher itu cara mengatasi yang pertama itu adalah sandal jepit. Ya, sandal sepatu ya sepatu yang kena ditekuk. Maksudnya itu sampai taruh di sini sama di sini. Lek jenengan curiga pada waktu cek fisik, curiga di sini, segera aja itu sembuh. Engko gulune itu ternyata aman ora lek kita curiga, wis nanti sandali wonge ya, wonge nanti sandali supaya nanti tidak bergerak leher. Karena jenengan pasti pernah mengamati orang menolong kecelakaan di pinggir jalan, sing nulung wong loro dicekel sikile karo dicekel tangane, akhirnya sirai. Nah itu lek citranya di sini. Sampai sebenarnya menolong apa mateni. Itu hati-hati. Terus yang paling gak penak biasanya bar nulung kuwi kok nek kantor polisi dadi takok-takokan. Akhirnya malah gak sido. Timbangane aku kok ditakoki terus kon laporan pisan. Lanjut, Mas. Yang korban tidak sadar, ini ada tindakan yang dilakukan. Satu, segera menghampiri korban. Ini jangan petik ini ya, mulai dari awal ya tadi. Menghampiri korban itu dengan kondisi wis ngerti awake dhewe dan segala macam yang awal tadi tegasannya. Tetap dengan memperhatikan kondisi di sekitar. Itu sesuai dengan yang poin pertama tadi. Ini yang agak ini kalau yang poin kedua. Ini untuk korban yang menghadap ke murab. Nah, ini untuk korban yang menghadap murab, ikut dulu manese, tapi dalam artian ketika di balik itu disonggo ya, gak di koyo telo bisa manualek duduk ini kok. Jadi disonggo itu juga ada di tetap dalam kondisi seperti ini. Ini kalau yang mungkin kita dalam kondisi perairan yang dangkal ya. Kalau perairan dalam ada teknik sendiri, sampai nanti kalau dia jenengan identifikasi sampai gak napas itu ada juga
kalau napas tidak segera buka mulut itu lebih teknik nanti di BPGD-nya ya, lebih teknik di BPGD-nya itu nanti ini hanya sekilas saja tekniknya, nanti dibalikkan terus disonggok gini. Kalau teknik pertolongan pernapasan itu nanti kita lanjutkan di session berikutnya khusus di BPGD itu karena perlu praktek bersama. Kalau untuk poin kedua ini yang kasus kalau nafas tidak ada segera membuka jalan nafas dengan cara menggerakkan rahang nafas ketika dia masih posisi jenengan walik tadi. Kalau memberikan napas buatan ini saya minta tolong ini harus relawan yang tulus. Ini yang tulus. Kalau nggak tulus saya nggak menyarankan. Apalagi termasuk cek fisik tadi. Jadi Mas Anto tolong jenengan teman-teman yang kemarin semangat untuk menjadi relawan, jenengan harus hafal. Ki relawan sing tulus, sing rawan odong leleng barang ini jenengan harus hafal. Engko lek sing korbane cah wedok biasanya dia cepet. Dang cek fisik sing ngono, dang cek fisik masalah dhek ternyata cik iso ambekan gayane irunge dipodet napas. Iku harus jemblung itu Pak. Napari kuwi. Karena kalau kita menolong atau menyelamatkan nyawa orang lain itu kan hukumnya tetap beda. Itu ya. Tapi lek gak tulus ya kuwi. Mesti cari kesempatan. Apa meneh iki biasanya cewek-cewek ya akeh. Sing tiba lanang ya wis. Ini perlu diamati tenanan biasanya harus nyari. Apalagi mencurigakan tempatnya seperti ini. Ini sangat mencurigakan. Tempatnya sepi. Ini pasti ada pemandunya loh ya. Setiap tim yang diturunkan itu pasti ada pemandunya ya. Pemandunya ini tolong kalau yang banyak ceweknya ini cari yang tulus-tulus saja. Niatnya baik. Kalau ikhlasnya itu saya yakin, tapi kalau tulusnya itu. Ini kalau misalnya berada di tempat sepi, kayaknya nabrak titik, langsung nafas buatan gitu kan. Jemblung wis. Ngene Mas. Kayak jemblung mana tau. Ya, alhamdulillah untuk poin yang ketiga ini penolong dan korban setelah sampai di tempat yang aman atau di daratan maka segera lakukan penilaian fisik tadi. Kalau bisa juga kerjasama sama bidan atau puskesmas terdekat ya. Desa itu biasanya ada bidan atau mantri atau apa itu kerjasama, sehingga setelah kita melakukan pertolongan darurat atau mempertahankan hidup itu sudah ada tindak lanjutnya, nanti harus dibawa kemana itu MOU-nya sebenarnya harusnya ada. Itu seperti itu. Kalau di tempat wisata itu harusnya memang ada. Jadi jangan sampai untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita, mendingan kita berikan kepada yang mampu. Jadi kalau sesuatu acara yang mengandung risiko itu jenengan sudah menjelaskan nanti di sini standarnya sudah seperti ini. Orang-orang yang menolong ini sudah latihan, tim ini sudah latihan atau dilatih oleh ini sistem BPGD atau penanganan darurat dan segala macam. Ya walaupun tidak harus yang istimewa ya, yang santai-santai ngobrol aja nggak apa-apa. Kalau yang ingin mengeluarkan sertifikat jangan harus kerjasama dengan BPBD, itu nanti bisa akan keluar sertifikat untuk sertifikasi jenengan bahwa ya kalau tahap awal untuk latihan itu bisa ngopi, karena saya atau kami dari teman-teman ini tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Kenapa? Karena jenengan sudah punya sertifikat vaksin.
Kalau saya mengeluarkan lagi kan nggak enak, nanti saya dikira apa. Ini kan semua sudah punya sertifikat vaksin, kakak sertifikat dia kena dicair nih, nggak kena. Lagi lanjut mas. Jam berapa masih? Itu nampak sing dasar-dasar wakil, kalau kurang dasar itu ada yang jugur nih, latihannya yang isap banyak, lebih mendasar. Untuk poin keempat, ketika respon ada dan korban mulai sadar, maka segera lakukan pemeriksaan fisik kembali. Itu standar-standar ya, pemeriksaan fisik untuk mengetahui ada cedera. Kalau terkait ini saya ingat jenengan minimal spal ya, jenengan siapkan ya, karena ini kayaknya mengandung benturan. Itu jenengan siapkan di pusat informasi atau apa, atau di pusat BPGD-nya jenengan harus punya kotak BPGD. Itu nanti kalau sudah BPGD itu jenengan siapkan ya. Misalnya kalau jenengan latihan BPGD, jenengan beli perlengkapan, itu sudah bisa menjadi aset jenengan untuk pertolongan ini. Kalau melihat dari kondisi seperti ini. Terus yang kelima, jika tidak ada respon dan tidak ada nafas, segera buka jalan pernapasan. Itu kalau di dunia kedokteran itu ISPA. Itu mulai dari sini sampai ke dalam itu hidung atau mulut. Itu yang dimaksud dengan jalan pernapasan. Poin yang berikutnya ini poin ketika nanti pada waktu BPGD ya, nanti jenengan diajari untuk mendeteksi detak jantung. Itu juga caranya seperti apa nanti di BPGD sambil latihan. Selain itu nanti juga jenengan cara mengangkat pasien itu nanti di BPGD. Non jauh untuk malam ini nanti kita belum masuk ke BPGD karena nanti kita tak izin dulu ke temen, izin dulu. Ya kalau malam ini belum ada ya nggak apa-apa. Terus kalau yang poin 6 ini sudah tindakan tingkat lanjut ya, sudah tindakan tingkat lanjut. Ini yang kita sebut di awal tadi, kalau kita sudah bekerja sama dengan minimal bidan atau mantri. Ya, bidan itu setiap desa pasti ada itu dengan kerjasama. Jadi ketika ada korban, sistem informasi cepat tadi itu sudah langsung bidan itu tahu. Itu misalnya ada grup ya, minimal kalau medsos itu grup, ketika bidan itu sudah diajak kerjasama, ketika ada korban informasi di situ berarti bidan itu sudah tahu. Terus dengan ciri-ciri seperti ini bisa ditangani tahap pertama, berarti aman. Kalau enggak, bidannya karena ada MOU pasti langsung ke lokasi. Itu wajib ya, wajib. Panjangnya berapa meter loh ini untuk ngenter kalinya? Sekitar 1.500 ya, waduh, cukup jauh itu ya. Terus kalau 1.500 usahakan kalau memang ada dan berkenan nanti dari dana desa yang untuk mendukung di sini, gunakan sistem informasi terpadu yang menggunakan HT itu ya. HT jaraknya hanya 1 kilo, jenengan di sini pakai anten sebagai RPU, 1 untuk wisata ini, 2 untuk mengcover keamanan dan lain-lain dalam desa Panjenengan. Jadi multi guna. Itu ya, saran saya gunakan itu. Ada beberapa di desa, di beberapa kecamatan sudah menggunakan sistem itu, nanti bisa sharing ke sana. Sedikit-sedikit kita juga pernah dengar itu sistemnya nanti yang sistem
search and rescue atau pencarian pertolongan nanti juga kalau kita diundang ngopi lagi ya kita ngobrol bareng nggak apa-apa. Yang jelas kalau memang ada anggaran tolong dianggarkan, bukan hanya untuk wisata tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Itu reaksi cepatnya cukup bagus, pokoknya gak tinggi mojo. Anu Mbak Lurah pane nyewambungi kaya wis padha ngono. Tekelane wae. Oh. Mbak Lurah minimal pojokannya 4. Tapi itu tetap satu pojok kanan, pojok kiri. Ikut apa sekarang? Oh ikut. Ngapunten Bu. Niki guyon tapi bocorannya saestu. Paling tuku piringnya. Mas lanjut Mas.